Sidang kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Nikita Mirzani kembali menyita perhatian publik. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 18 September 2025, suasana yang semula tegang mendadak mencair saat saksi terakhir bernama Sumarni memberikan keterangan. Ia mengaku membeli beragam produk skincare dari Reza Gladys dengan harapan kulitnya bisa menjadi putih dan glowing. Namun hasil yang dirasakan justru sebaliknya. Sikap polos Sumarni dalam menjelaskan pengalamannya membuat suasana ruang sidang penuh tawa. Termasuk dari Nikita Mirzani sendiri yang tidak kuasa menahan tawa. Kesaksian Sumarni tidak hanya mencerminkan kekecewaan konsumen, tapi juga membuka sisi lain dari kasus yang menyeret nama Reza Gladys. Ia mengaku kulitnya justru mengalami bopeng, kering, bahkan terasa seperti terbakar setelah memakai produk tersebut. Pertemuannya dengan Nikita Mirzani bersama 3 saksi lain disebut telah mendorongnya untuk berani speak up. Meski awalnya berniat mempercantik diri, pengalamannya kini menjadi salah satu bagian penting yang meringankan posisi Nikita Mirzani dalam persidangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Reza Gladys, dokter kecantikannya paling hebat, yang paling smart. Hebat juga masang jebakannya kan. Ternyata bener kan Niki itu dijebak. Kau sendiri yang merekayasa itu semua. Sudah kau siapkan semua tepatnya, cara-caranya. Akhirnya apa kan? Jebakan itu akan mengenakan tuannya sendiri, yaitu adalah kau sendiri. Nah, gimana itu? Ya? Gimana? Nanti kau akan merasa juga lah seperti Nikita Mirzani itu, dia pakai baju oranye. Kau kan belum lagi kan? Nah, nanti kau akan pakai juga. Apa rasanya kau pakai? Apa rasanya kau nanti berpisah mana? Ya kan? Kau akan merasakan apa yang Niki rasakan selama di penjara. Gara-gara kelicikan kau, Nikita tersita waktunya, tersita dia waktu ngurus anaknya, semua tersita gara-gara kelicikan kau, Reza Gladys. Sidang Nikita Mirzani kan sidang pemerasan. Kok saksi yang dibawa malah membahas dan curhat soal skincare Reza Gladys? Itu pertanyaan yang pasti muncul dari netizen yang sotoy dan dablek. Jadi begini sahabat cendol, perkara pemerasan dalam hukum pidana itu bukan cuma soal minta uang dan dapat uang. Yang diperiksa oleh majelis hakim itu adalah modus mendapatkan uangnya. Nah, di pasal 369 ayat 1 KUHP ya, menjelaskan bahwa pemerasan terjadi bila seseorang memaksa orang lain menyerahkan sesuatu dengan ancaman membuka aib atau mencemarkan nama baik, sehingga orang tersebut merasa terpaksa. Kemudian Nikita Mirzani didakwa memeras Dr. Reza Gladys dengan membuatnya merasa terancam. Nah, yang dicari ini yang mau dibuktikan oleh pengacara Nikita Mirzani ya, adalah apa sih instrumen ancaman apa yang dipakai sehingga Reza Gladys merasa terpaksa membayar. Lalu kenapa muncul soal skincare? Jadi dalam dakwaan juga disebutkan ya, ada skincare dengan jarum kecil yang dilarang beredar oleh BPOM. Nah, sahabat cendol, kehadiran saksi hari ini ya, bersaksi bahwa ia pernah membeli produk dari Dr. Reza Gladys. Jadi menjadi relevan ya, karena pertama nih, jika benar produk itu ilegal atau di relabeling ya, maka itu potensi pelanggaran hukum. Nah, dugaan inilah yang diduga ya membuat Dr. Reza Gladys takut terbongkar, lalu membayar uang 4 miliar bukan sekedar karena ancaman pribadi, melainkan untuk menutupi pelanggaran. Artinya sahabat cendol, hubungan antara pemerasan dan skincare ini bukan gosip sahabat cendol. Jadi pengacara Nikita Mirzani ya ingin membuka tabir ya, agar majelis hakim bisa menilai apakah ancaman membuka pelanggaran produk itu menjadi dasar pemerasan. Ini penting karena akan menentukan apakah unsur paksaan dengan ancaman dalam pasal 369 ayat 1 KUHP terpenuhi atau tidak. Nah, buat netizen ya, jangan buru-buru sotoy atau dablek. Kita lihat dulu nih, bagaimana saksi hari ini menjelaskan keterkaitannya. Woi, surat terbuka buat Nikmir alias Nikita Mirzani ya. Lu kenapa sih
tolong jawab. Lu kenapa, Nikmir? Kenapa sih lu setiap kali sidang tampilannya lu selalu semakin cantik? Kenapa sih? Kan jadinya gue nunggu-nunggu terus sidang lu. Jadi gue gak mikirin apa-apa selain gagal fokus sama tampilan lu yang semakin cantik. Gimana dong? Apalagi yang kemarin itu lu pakai pita yang lu kayak gini. Cantik banget, gila. Kenapa lu bisa secantik itu? Lu pakai hairstyle siapa? Lu yang dandanin siapa? Kan jadinya kita nunggu-nunggu mulu sidang lu. Bukan apa-apa ya. Gue pengen lihat dari minggu ke minggu tampilan lu kayak gimana, Nikmir. Udah gitu ya. Udah ya. Pokoknya lu top abis, keren abis. Gue suka. Gue tungguin ya balasan dari lu, dan lu segera bebas. Bye. Jika NM gak tahu dia dijebak, gimana bang? Maksud aku sekarang baru tahu dari dijebak. Nikita Mirzani itu umurnya udah berapa ya? Satu ya. Kedua, dia itu tidak akan memfasilitasi uang 4 miliar itu kemana larinya. Nah ini kalau memang kalian mau berbicara dijebak, nggak masalah. Dia mau tahu, dia nggak mau tahu, atau dia nggak sadar bahwa dirinya sih dijebak, itu nggak masalah, terserah ya. Sekarang yang jadi penilaian satu di dalam hukum itu yang jadi peran usia dia. Apakah usianya di atas 18 tahun, 19 tahun? 19 itu udah digolongkan dewasa loh di dalam undang-undang ya. 19 tahun berarti orang dewasa. Apa orang dewasa? Orang yang bisa berpikir normal, yang bisa membedakan baik atau buruk. Itu ya. Kedua ya, apabila memang kini dijebak, oke kita katakan dijebak. Kenapa difasilitasi? Fasilitasi dalam arti diberikan nomor rekening, uangnya diambil. Nah itu ya kan. Nah itunya ke situ aja. Jadi kalau kalian bahas dijebak, ini bukan anak kecil loh, bukan anak umur 10 tahun ya. Anak 10 tahun dikasih permen dibawalah. Nah itu yang ngejebak ya. Anaknya enggak kena, yang ngejebak yang malah kena pidana itu anak-anak tuh ada undang-undang pelindungannya ya. Anak-anak itu dilindungi undang-undang. Kamu jangankan nyenggol kupingnya, kamu marahin aja kalau anak itu melapor kena. Itu namanya anak-anak dilindungi. Nah ini sekarang kan orang dewasa. Sambal setan, memang ini perkara setan banget, iblis banget ya. Ingat nyamba, di bawah sumpah, di bawah Al-Quran saksi. Gila berani banget ya di bawah Al-Quran ya, menyaksikan bahwa saya kecemu ya, si Marijan itu disambal setan. Memang setan banget ya. Dan saya tiba-tiba ada di situ, nggak tahu saya lagi menikmati makan setan sampai mencret. Jadi saya berjumpa dengan Marijan. Marijan, apa kabar kamu? Aku ini korban skincrot dari si gladiator. Oh iya, kamu adalah seorang korban. Sini say. Katanya kalau artis kondangan, saya hakim ya, jaksa mau ketemu saya. Tidak bisa sembarangan orang. Gladiator orang kaya aja harus tar duit, apalagi rakyat jelita ini yang hanya bisa mungkin mampu beli sambal setan. Apa dia bisa kasih ke saya, si wanita sambal setan ini? Ujuk-ujuk mau datang dan kita bersilaturahmi, rumpi bareng? Tidak mungkin, gak masuk akal. Lo katanya menghampiri dia itu lebih susah daripada ketemu presiden, karena harus melalui babu-babu ke Markona segala macam kan, gak bisa langsung, atau harus melalui Oki Jelly. Jadi kenapa sih bisa begini ya? Oh, dia kan dermawan, dia terima siapa saja. Kenapa tidak terima itu si gladiator? Katanya mau ngobrol langsung ya sama si Marijan gladiator, harus melalui Oki Jelly dan harus melalui sama si Markona, si babuna itu. Jadi Pak Hakim ya, menurut saya kita harus hati-hati. Apakah ini memberikan kesaksian palsu? Masuk akal kita rakyat jelita bisa ngobrol langsung dengan produk gladiator. Aku nih korban kena tipu jadi topeng nyemot.
Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja lapor langsung protes ke Kementerian Kesehatan, ke BPOM, dan mencak-mencak di Monas, demo depan DPR. Saya ini korban. Tapi setelah lama, habis 8 bulan baru, aku ini korban. Kalau kita dikorbankan, kita dirugi langsung teriak, bukannya teriaknya habis 9 bulan. Ya tapi kan aku teriaknya melalui Marijan sekarang. Aku teriak melalui Marijan karena Marijan itu baik. Kita sekarang berkoar-koar lumayan cuy. Aku sebagai pemakan sambal setan, lumayan kali dapat amplop 1 JT, lumayan ongkos untuk naik Grab, makan lagi sambal setan lagi sampai cepir di celana.